ialah sebuah metode pengomposan yang dihasilkan dari fermentasi bahan-bahan organik. Bahan utama dari pembuatan bokasi ini yaitu sisa-sisa makhluk hidup dengan menggunakan teknologi EM4. Nah, dari pembahasan sebelumnya ada menyebutkan teknologi EM4. Apa sih teknologi EM4 itu? EM4 berasal dari singkatan Effective Microorganism, yang dimana EM4 sendiri mengandung Azotobacter sp, Lactobacillus sp, ragi, bakteri fotosintetik, dan jamur pengurai selulosa. Kandungan tersebut mampu meningkatkan jumlah klorofil, fotosintesis, mempercepat kematangan buah, dan mengurangi buah busuk. Penggunaan teknologi EM4 juga mempunyai keunggulan, yaitu pembuatan bokasi dapat dilakukan dalam waktu yang singkat dibandingkan dengan pembuatan kompos konvensional. Selanjutnya, untuk pembuatan pupuk bokasi ini, kami menggunakan sisa-sisa sayuran rumah tangga yang terbuang, jadi kami memanfaatkannya kembali. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan ialah karung bekas, sarung tangan, pisau, sisa-sisa sayuran, EM4, gula, dedak, dan sekam. Penggunaan bahan baku dedak ini digunakan untuk mempercepat penguraian bahan baku organik dalam kondisi yang terkontrol, dan sekam digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan organisme yang akan memperbaiki sifat biologi tanah. Halo, untuk selanjutnya ialah prosedur pembuatan bokasi. Di sini sebagai contoh aku menggunakan sayur kangkung yang telah layu yang sudah lama dibiarkan di dalam kulkas. Kalian juga bisa memakai bahan lain seperti kulit kentang, kulit wortel, dan juga eceng gondok, jerami, maupun pupuk kandang ayam. Pada tahap awal ini, bahan organik atau sisa-sisa sayuran dicacah halus dengan menggunakan pisau. Pada tahap ini dilakukan penimbangan bahan organik, yaitu sebesar 500 gram untuk skala kecil, yaitu sekitar 8 polybag. Tahap kedua yaitu pencampuran semua bahan yang sudah kita sediakan. Yang pertama ada sayuran, dan yang kedua dedak. Dedak kita menggunakan ukuran 1 kg untuk skala kecil. Dan dilanjutkan dengan penambahan sekam seberat 500 gram. Sekam yang kami gunakan ini ialah sekam bakar. Selanjutnya penambahan gula dengan takaran 2 sendok dilarutkan dengan air sebanyak 3/4 dari botol ukuran 600 ml. Kemudian tambahkan cairan EM4
dengan takaran 1 tutup botol. Proses pencampuran larutan tersebut digunakan dengan cara disiramkan atau dipercikkan. Kira-kira sekitar 30-40% kadar air. Untuk menentukan kadar air, bisa dilakukan dengan cara menggenggam segempal adonan kemudian diremas. Jika adonan tetap menggumpal setelah dilepaskan, tetapi akan retak atau pecah bila disentuh dengan tangan, berarti adonan telah memiliki kadar air 30-40%. Dilihat dari pengetahuan masyarakat tentang pengolahan baik limbah rumah tangga dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kepedulian lingkungan. Limbah organik apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan pencemaran lingkungan dan akan mengganggu kesehatan masyarakat yang tinggal di daerah limbah tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa limbah yang menumpuk terlalu lama akan menimbulkan bau yang kurang sedap dan akan mengundang berbagai penyakit seperti lalat, nyamuk, dan kecoa. Selain limbah yang dibuang sembarangan seperti di sungai atau saluran air yang dapat menghambat aliran air dan akibatnya apabila limbah tersebut menumpuk akan menimbulkan banjir. Namun tidak semua limbah itu tidak berguna. Ada berbagai jenis limbah yang dapat dikelola sehingga menghasilkan nilai ekonomis. Manfaat pupuk bekasi. Manfaat pupuk bekasi ada 3. Yang pertama, menjaga kesuburan tanah. Yang kedua, meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil pertanian. Yang ketiga, meningkatkan kandungan material organik tanah sehingga mengurangi kepadatan tanah dan mempermudah agar air untuk masuk ke dalam tanaman.